Selamat siang, kami dari tim Shopmaker. Aplikasi kami adalah platform yang memungkinkan UMKM membuat aplikasi toko online tanpa harus membuatnya sendiri dari awal. Di tengah pandemi seperti ini, banyak karyawan di kota besar yang diberhentikan oleh perusahaan tempat bekerjanya. Karyawan yang telah diberhentikan akan pulang ke kampung halamannya dikarenakan beban hidup yang tinggi di perkotaan. Untuk menyambung hidup di kampung halaman, jalan yang paling mudah dilakukan yaitu berjualan online. Apabila menggunakan e-commerce atau membuat toko online di e-commerce, kemungkinan akan kalah bersaing dengan toko lain yang sudah ada terlebih dahulu. Sehingga kami berpikir apabila membuatkan langsung toko online untuk pelaku UMKM, akan dapat lebih mudah UMKM untuk berkembang. Selain itu, untuk membuat aplikasi diperlukan biaya yang tidak murah, entah untuk membayar programmer maupun biaya untuk publish aplikasi ke App Store dan Play Store. Saya sendiri Ramzi Rasyaun Arif, background saya teknik informatika. Role saya sebagai tim leader sekaligus full stack developer. Lebih spesifik, tugas saya pada proyek ini adalah autentikasi, membuat dynamic PWA, dan integrasi back-end dan front-end. Nama saya Riki Hidayat, background saya teknik elektro. Di sini role saya sebagai full stack. Lebih spesifiknya, tugas saya pada proyek ini untuk membuat create, read, update, dan delete produk pada front-end dan back-end. Nama saya Bagas Gusti Pamungkas. Background saya finance. Di sini saya berperan sebagai full stack developer. Lebih spesifiknya, saya mengurus payment gateway untuk pembayaran dan map untuk mengambil alamat di customer. Nama saya Nabila Zoraida Damayanti, background saya Information System, role saya sebagai front-end. Lebih spesifik, tugas saya pada proyek ini yaitu desain. Sebelum melakukan demo, kami akan melakukan testing terlebih dahulu pada aplikasi kami. Kami menggunakan Jest untuk testing server. Di sini kita bisa lihat, ada 34 test case yang kami uji. Berdasarkan hasil tes yang telah dilakukan, hasil coverage kami berada di atas angka 97%. Karena itu, dapat diasumsikan bahwa aplikasi kami sudah berjalan dengan baik. Baik, saya akan melakukan demo aplikasi. Di sini saya sudah membuat toko dan login menggunakan browser. Saya punya toko sushi, kita bisa memfilter by kategori. Di sini saya sudah ada produknya. Kita juga bisa mendelete, lalu kita bisa menambahkan produk. Saya contohkan, misalnya tuna maki, kategorinya tuna, deskripsinya fat tuna 8 pieces, terus price-nya 40.000, stoknya 30. Terus kita tambahkan produknya, produk image-nya, tuna maki. Oke, submit. Terus datanya sudah masuk. Lalu kita juga bisa menambahkan kategori, misalkan uni, tambahkan, sudah masuk. Lalu kita juga bisa melihat order history dari pelanggan kita. Nah, kita juga kalau misalnya toko kita sudah siap, kita bisa men-share toko kita dengan mengklik share now yang di kanan, atau kita bagikan QR code yang ada di kiri kepada customer kita. Baik, di sini saya memposisikan diri saya sebagai customer. Saya bisa langsung scan QR code, lalu masuk ke webnya, langsung download, langsung add to home screen, kita menginstal, kita menunggu sebentar sampai muncul. Di sini dia sedang men-scanning virus. Kita langsung back to home screen saja, kita lihat. Nah, sudah muncul icon dari Sushi Run App. Kita langsung buka aja. Di sini kita bisa melihat produknya. Lalu kita bisa memfilter by kategori. Lalu kita bisa membuka detailnya, kita bisa memesan. Namun sebelum memesan, kita harus mengisi form order dulu. Kalau pertama kali. Misal saya kasih nama Ramzi, kasih phone number-nya, dummy. Lalu untuk address, kita bisa melalui map agar lebih mudah dan cepat. Lalu kita langsung order. Continue, kita debit credit card. Di sini kita masukin data dummy saja. Misalkan ramziras@gmail.com. Lalu kita masukin credit card dummy yang dikasih dari Mitrans.
expiry date-nya 0125, 123. Lalu kita memasukkan OTP yang dikasih dari bank. Kita klik OK, ketika sukses dia akan dikirim lagi ke halaman home screen. Kita juga bisa melihat order historic. Di sini sudah ada order historinya. Akan menjelaskan workflow dari aplikasi kami. Pertama, pada sisi klien toko, user dapat registrasi dan login. Data toko tersebut akan dikirimkan ke server dan disimpan dalam database. Toko dapat menambah, mengupdate, dan menghapus produk untuk kemudian disimpan di database. Sementara untuk image-nya disimpan di Amazon S3. Dengan Amazon S3 akan mengembalikan URL dan image ke server untuk kemudian disimpan ke database. Pada sisi klien customer akan melakukan scan QR code atau mendapatkan tautan dari toko. Kemudian, customer mengklik link atau QR code agar tampil di browser customer. Kemudian, merequest manifest.json untuk mendownload toko yang diinginkan. Kemudian, terdapat prompt untuk menginstal aplikasi. Setelah aplikasi terinstall, customer dapat membuka dan melihat list produk apa saja yang dijual. Setelah memilih produk yang diinginkan, dari server akan merequest token kepada Mitrans. Tokennya dikirimkan kembali ke klien, kemudian aplikasi klien customer akan menampilkan halaman Mitrans. Apabila sudah membayar, klien akan mengirimkan order history ke server. Teknologi backend yang kami gunakan. Pertama, kami menggunakan Express.js untuk membuat REST API-nya. Lalu, kami menggunakan Node.js, JWT, database PostgreSQL dibantu dengan SQLite, Jest, Amazon S3 untuk menyimpan image, dan Mitrans sebagai gateway payment. Untuk front-end, kami menggunakan React.js, lalu kami menggunakan PWA agar website React bisa diinstal di mobile, Mapbox, Redux, React Router, React Bootstrap, dan Firebase untuk deploy front-end. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.